Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kali ini itu membahas, kita akan diskusi terkait dengan manajemen kurikulum. Ini salah buka. Yang ini. Oke, teman-teman sekalian, untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-6, ini kita akan bahas tentang manajemen peserta didik dalam lembaga pendidikan Islam. Nanti saya coba untuk menjelaskan dulu apa itu peserta didik dan bagaimana perkembangan istilah ini. Kemudian baru kita bahas tentang bagaimana memanage peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan, baik dari aspek kegiatan-kegiatannya atau aspek administrasinya ya, administrasi yang ada di urusan peserta didik itu apa. Kira-kira itu teman-teman sekalian. Tentu tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini yang untuk pertemuan ini itu diharapkan nanti teman-teman setelah belajar mempelajari tatap muka seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan memperdalam dengan bahan yang sudah saya kirimkan itu. Nah, teman-teman yang pertama bisa menganalisis unsur-unsur yang ada dalam pengelolaan sebuah manajemen peserta didik. Kemudian menganalisis bagaimana mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen itu di dalam mengelola peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Nah, pada akhirnya nanti setelah paham, itu diharapkan teman-teman mahasiswa itu bisa memvisualisasikan atau menggambarkan secara visual, baik berupa infografis, berupa peta konsep atau berupa diagram atau apa yang itu sekiranya bisa mewakili, jadi berupa gambar tapi mewakili sebuah konsep dari bagaimana mengelola peserta didik dalam lembaga pendidikan, gitu, kira-kira begitu. Nah, itu tujuan pertemuan kita. Baik, ada beberapa istilah ya tentang peserta didik itu yang mengalami berbagai perkembangan yang digunakan di Indonesia ini. Nah, istilah peserta didik itu sendiri ini yang istilah yang resmi yang digunakan di negara kita. Nah, di Indonesia ini istilah resminya itu menggunakan istilah peserta didik untuk menyebut, kadang-kadang orang menyebut murid, siswa, anak didik, bahkan santri. Tapi bahasa resmi, istilah resmi yang digunakan di negara kita itu adalah peserta didik. Ini seiring dengan undang-undang sistem pendidikan nasional kita yang diundangkan pada tahun 2003 itu, Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu menggunakan istilah peserta didik. Sekalipun masih banyak orang yang sampai sekarang itu orang menggunakan, kadang-kadang nyebut murid, kadang-kadang siswa, kadang-kadang anak didik dan seterusnya. Tapi ingat, bahasa resmi undang-undang itu adalah peserta didik. Oke. Nah, sebelumnya, sekalipun saya sebagai santri itu lebih pas kalau menggunakan murid ya. Kenapa murid? Karena kata-kata murid itu terkandung maksud di sana ay muridun ilallah. Maksudnya adalah bahwa siapapun kita yang belajar itu sesungguhnya adalah sedang menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Jadi artinya begini, murid-murid yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan itu, apapun yang dipelajari, ilmu apapun yang dipelajari, kemudian kelak menjadi apapun peran yang akan dikiprahkan di masyarakat kelak, baik sebagai misalnya sebagai dokter, sebagai astronot, sebagai TNI, sebagai petani, bahkan sebagai pengusaha, sebagai guru, apapun itu profesinya, murid-murid itu semuanya itu dalam kerangka menjadikan profesi-profesi tadi itu untuk menuju kepada Allah. Nah, itulah istilah murid. Jadi istilah murid itu mengandung pengertian seperti itu. Jadi ilmu apapun yang dipelajari, kemudian kelak menjadi apapun, itu semuanya itu diarahkan untuk menuju kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, nanti kelak di akhirat bisa menikmati surganya Allah. Kira-kira begitu ya. Kemudian sehingga gurunya itu disebut sebagai mursyid, sebagai ustadz. Nah, gitu.
Itu makna yang terkandung di dalam murid. Wah, itu kan keren sekali ya. Memang kita harapkan seperti itu ya, teman-teman ya, mahasiswa. Jadi apapun yang teman-teman pelajari dalam proses berkuliah di Unusia ini, itu tolong diniatkan semuanya, baik proses sekarang kuliah ini atau nanti kelak menjadi apapun, itu semuanya dicurahkan, diarahkan untuk semata-mata menuju kepada Allah. Nah, kemudian istilah siswa. Ini karena dulu itu kan ada taman siswa ya, taman siswa. Kalau pendidikan di lingkungan Jawa dulu kan disebut dengan taman siswa. Maka anak yang belajar disebut siswa. Kemudian ada juga istilah anak didik ya. Anak didik ini biasanya dipakai untuk menyebut pendidikan yang masih di tingkat dasar, ya, anak didik. Nah, kemudian belakangan yang bahasa resmi itu menggunakan peserta didik. Nah, istilah peserta didik untuk menyebut murid, siswa, anak didik ini yang resmi. Kenapa kok menggunakan peserta didik? Ini seiring dengan perkembangan paradigma pendidikan yang dianut akhir-akhir ini. Ya. Paradigma pendidikan kita itu namanya paradigma pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme itu artinya konstruk. Konstruk itu artinya membangun. Artinya apa? Pengetahuan, ilmu yang didapat oleh anak-anak kita ketika belajar itu sesungguhnya adalah sesuatu yang dibangun, dibentuk, didapatkan oleh anak-anak itu sendiri. Artinya apa? Artinya tugas guru itu tidak sekedar menyampaikan pengetahuan kepada murid, kemudian dengan menyampaikan itu murid menjadi tahu, tidak. Tapi lebih dari itu adalah tugas guru itu adalah mengkondisikan situasi, mengkondisikan lingkungan agar murid-murid itu dalam dirinya terjadi proses belajar, terjadi proses berpikir. Dari proses berpikir itulah, dari proses belajar itulah kemudian anak menjadi tahu. Jadi murid menjadi tahu, anak menjadi tahu itu bukan karena diberitahu oleh guru, tapi karena dia berpikir, karena dia belajar. Yang proses berpikir dan belajar itu dikondisikan oleh gurunya. Jadi tugas guru itu adalah mengkondisikan tadi itu, memfasilitasi itu. Nah, sehingga proses guru memfasilitasi lingkungan, mengkondisikan lingkungan, memfasilitasi kondisi sehingga pada diri anak terjadi proses belajar, itu kemudian disebut proses pembelajaran. Nah, berarti proses pembelajaran. Kalau dulu istilahnya menggunakan istilah pengajaran. Kalau pengajaran itu proses di mana guru mentransfer pengetahuan, mentransfer ilmunya itu kepada muridnya. Dari situ kemudian murid menjadi tahu. Nah, sekarang paradigmanya, karena paradigmanya bahwa ilmu itu dibangun oleh murid itu sendiri sehingga muridnya itu aktif, maka tugas guru tidak mentransfer tapi apa? Mengkondisikan lingkungan belajar itu. Misalnya mengkondisikan bagaimana terjadi dalam diri anak itu kemudian berinteraksi dengan bahan ajar, dengan temannya, dengan gurunya, dengan lingkungannya, sehingga terjadi proses belajar di sana. Dari situlah anak kemudian menjadi tahu dan bisa. Nah, proses itu semuanya disebut pembelajaran. Nah, ketika anak-anak mengikuti proses seperti itu, berarti kan menuntut anak-anak itu aktif berproses, aktif berpikir, aktif belajar. Sehingga kemudian disebut pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Artinya apa? Yang aktif itu peserta didiknya. Nah, untuk mengesankan aktif itulah kemudian disebut dengan peserta didik. Karena peserta itu kan apa? Ya kalau kita rapat sebagai peserta itu kan ada hak suara, ada hak menyampaikan ide, gagasan dan seterusnya. Jadi aktif, kesannya itu aktif. Sehingga dengan menyebut peserta didik itu agar dikesankan bahwa murid-murid, siswa-siswa itu aktif gitu, aktif. Nah, itulah teman-teman sekalian kira-kira asbabul wurudnya kenapa disebut peserta didik, bukan anak didik. Kalau anak didik terkesan
terkesan dituntun, terkesan dipandu, terkesan di manut gitu ya. Nah, tapi sekarang paradigmanya seperti itu, peserta didik. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kenapa kita menggunakan istilah peserta didik itu seperti itu. Ini bahasa resmi. Jadi nanti kalau teman-teman itu menulis skripsi atau apa, itu menggunakan bahasa ini yang resmi ini, yaitu peserta didik. Ya tentu sekalipun ya masih kalau toh ada orang menyebut murid, siswa, anak didik itu berarti tidak resmi. Oke, teman-teman sekalian, sekarang bicara terkait dengan bagaimana manajemen itu dikaitkan dengan urusan peserta didik ini. Kita balik sebentar. Jadi dengan konsep seperti tadi itu, berarti yang dimaksud peserta didik itu siapa? Ya siapapun yang dia itu sedang belajar pada suatu lembaga pendidikan. Jadi tidak pandang usia, sehingga ada peserta didik PAUD, ada RA, Raudhul Atfal atau TK, ada peserta didik tingkat MI, ada Sanawiyah, ada Aliyah, bahkan ada perguruan tinggi. Jadi teman-teman mahasiswa itu disebut peserta didik juga. Bahkan ada sekolah-sekolah pamong, BKBM, itu disebut peserta didik juga. Ya. Oke, jadi lebih umum, jadi menjangkau baik itu mahasiswa, siswa semuanya masuk dalam peserta didik ini. Nah, bagaimana kaitan dengan manajemen ini? Kita ketahui bahwa manajemen itu unsurnya atau fungsi manajemen itu minimalkan 4 ini ya. Yaitu perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan. Apapun yang kita lakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi itu diawali dengan perencanaan. Ya, perencanaan. Nah, setelah rencananya matang, kemudian diorganisir. Diorganisir itu membagi siapa mengerjakan apa, itu namanya mengorganisir. Tugasnya apa, kewenangannya apa, bertanggung jawab kepada siapa, itu namanya proses pengorganisasian. Nah, setelah dibagi-bagi, ditentukan seperti itu, kemudian dilaksanakan pelaksanaan. Nah, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan, maka perlu pengawasan. Nah, proses keempat inilah namanya manajemen, ya, manajemen. Nah, fungsi-fungsi manajemen yang 4 ini itu perlu diterapkan di dalam unsur-unsur yang ada di dalam urusan peserta didik ini. Kalau kita lihat urusan peserta didik ini, itu mulai dari siswa atau peserta didik itu masuk ke sebuah lembaga pendidikan sampai keluar. Sampai menjadi alumni. Itu semuanya diurus. Ini kalau kita lihat, itu mulai dari perekrutan. Nah, perekrutan, mulai pendaftaran. Pendaftaran itu pun tidak sembarang orang itu bisa masuk dalam diterima di lembaga pendidikan. Perlu ada penyaringan, maka ada namanya ujian tes dan sebagainya itu. Dites mana yang layak, mana yang tidak. Nah, setelah dites, kemudian masuk, diterima, maka kemudian ada penyesuaian. Artinya, peserta didik yang baru masuk tadi itu kan masuk di lembaga yang baru. Maka perlu dikenalkan, perlu disesuaikan, ditata apa kewajibannya, apa yang harus dilakukan, bagaimana menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan, sehingga nanti tidak berpotensi menimbulkan masalah. Maka ada penyesuaian. Ini biasanya dilakukan dengan orientasi, itu namanya apa disebut dengan orientasi siswa baru atau orientasi peserta didik baru. Nah, kemudian ada penempatan. Penempatan ini artinya bisa disebut juga penempatan dalam kelas-kelas itu. Kan pengelompokan kelas-kelas itu kan ada yang berdasarkan prestasi, ada berdasarkan bakat minat. Penempatan ini juga bisa kita maknai penempatan dan penyaluran pada bakat minat. Jadi anak-anak masuk, peserta didik masuk di suatu lembaga itu kan dia membawa bakat minat masing-masing. Maka agar bakat minatnya itu berkembang, maka perlu ditempatkan pada saluran kegiatan yang sesuai. Nah, dari situlah kemudian ada pembinaan. Nah, pembinaan ini pembinaan di sini ini
dalam hal anak-anak itu ada punya masalah, kurang bisa menyesuaikan dengan tuntutan sekolah, kemudian ada gangguan-gangguan baik secara fisik maupun psikis, maka perlu ada pembinaan. Nah, kemudian ada pengembangan, potensi-potensi yang ada dalam diri anak itu perlu dikembangkan sehingga bakat minatnya itu tersalurkan sehingga dengan pengembangan itu menjadi prestasi. Jadi prestasi itu muncul karena adanya pembinaan, pengembangan yang dilakukan oleh madrasah, oleh sekolah itu kepada peserta didik. Nah, biasanya dalam bentuk misalkan ada kegiatan ekskul, ada pembinaan prestasi dan seterusnya itu sebetulnya proses pengembangan. Nah, itu terus dilakukan sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun selama periode jenjang tertentu, biasanya 3 tahun kalau tingkat SMP, sanawiyah, kemudian aliyah dan SMA 3 tahun. Nah, setelah lulus itu pun harus diatur, harus di-manage. Nah, saya menyebutnya dengan pemberdayaan alumni. Coba kalau kita perhatikan ya, sekolah-sekolah maju itu pasti alumni itu terpelihara. Alumni terberdayakan. Jadi bagaimana mengelola agar alumni yang bagus-bagus, yang sudah berkiprah, itu tetap punya kontribusi untuk memajukan alma maternya. Itu perlu dikelola. Nah, saya menyebutnya dengan manajemen pemberdayaan alumni. Nah, untuk terhadap semua aspek ini, itu perlu direncanakan, perlu diorganisir, kemudian dilaksanakan semua program-programnya, dan diawasi apakah program yang dilaksanakan ini sesuai dengan perencanaan dan seterusnya. Jadi, lingkup bicara manajemen peserta didik itu ya ngurus atau mengelola semua unsur-unsur ini. Mulai dari perekrutan, mulai anak siswa peserta didik itu masuk sampai menjadi alumni itu semuanya harus diatur, dikelola melalui implementasi penerapan direncanakan dengan baik, diorganisir, dilaksanakan, kemudian diawasi secara terus-menerus begitu. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya ini kalau bisa kita contohkan kegiatannya, ya. Misalkan kalau perekrutan itu ya bentuk kegiatannya itu ya ada pendaftaran, kemudian ada seleksi berkas dan seterusnya. Itu penyaringan juga begitu, ada tes masuk, ada tes penempatan dan seterusnya. Ini bentuk contoh nanti bisa dilengkapi teman-teman di lihat bahan yang sudah saya sampaikan itu nanti bisa dilihat bagaimana contoh bentuk kegiatan sebagai implementasi dari perekrutan, penyaringan dan seterusnya ya. Oke. Nah, dari aspek administrasinya, aspek pendataannya itu peserta didik itu seperti ini gambarannya ya, seperti ini ya. Ya, jadi anak peserta didik mulai masuk di lembaga pendidikan itu kan mesti harus didata. Jadi aspek pendataannya itu ada namanya buku induk. Buku induk, sehingga ada nomor induk itu ya, nomor induk siswa macam-macam. Itu berawal dari buku induk ini. Kemudian buku kleper. Buku kleper ini itu biasanya itu dibuat berdasarkan abjad ya, untuk mencari nama biar cepat itu, maka langsung menggunakan buku kleper ini. Kemudian ada presensi kehadiran itu per kelas, per guru biasanya bahkan. Kemudian ada buku mutasi, ada daftar nilai. Daftar nilai ini biasanya dipegang oleh semua guru. Semua guru itu punya daftar nilai pada mata pelajaran tertentu. Nah, semua mata pelajaran tadi itu kemudian dikumpulkan biasanya di buku leger. Leger itu biasanya dipegang oleh wali kelas. Nah, wali kelas itu punya daftar nilai semua mata pelajaran namanya buku leger. Kemudian dari buku leger inilah untuk mengisi rapot. Ya. Rapot ini buku laporan penilaian dari guru kepada orang tua. Biasanya dilaporkan dalam bentuk buku rapot. Yang pada akhirnya itu nanti ketika kelulusan itu ada namanya ijazah. Nah ini aspek pendataan atau administrasi yang terkait dengan kesiswaan itu yang berhubungan dengan jenis-jenis buku seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kesimpulannya bahwa bicara
tentang manajemen pengelolaan peserta didik ini itu sebetulnya sekupnya itu sangat luas sekali, mulai dari bagaimana peserta didik itu masuk sampai menjadi alumni, itu semuanya terkait dengan manajemen. Artinya mulai perekrutan sampai lulus pun, sampai menjadi alumni pun harus diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik begitu masuk sampai lulus itu pertama mendapatkan layanan yang baik, kemudian mendapatkan hak-haknya dan sebagai sehingga keseimbangan antara hak yang didapatkan dengan kewajiban yang dilakukan peserta didik itu dapat imbang. Jadi semua itu harus diatur. Kita bayangkan kalau semua tidak diatur itu akan kacau, akan tidak bisa terkontrol dan seterusnya. Oke, saya kira itu penjelasan untuk mata kuliah ini. Berikutnya teman-teman sekalian, nanti ini bisa diperdalam dari bahan yang sudah saya sampaikan di e-kampus kita. Tolong di download, kemudian dipelajari. Cara mempelajarinya nanti tolong dilihat di bagian akhir itu ada latihan. Nah, soal-soal latihan itu coba dijawab, sekalipun jawabnya itu di hati masing-masing ya. Nah, sekiranya misalnya kok belum mampu menjawab, maka diulangi lagi, dibaca lagi sampai betul-betul bisa menguasai. Nah, berikutnya nanti akan saya kirimkan tugas di e-kampus untuk bagaimana mengimplementasikan pemahaman tentang manajemen peserta didik ini dalam kehidupan nyata sehari-hari. Itu saya kira untuk stimulus dari perkuliahan kali ini. Selamat belajar, selamat membaca buku, dan selamat selalu berdoa, jaga kesehatan. Semoga apapun yang kita pelajari ini ya, manfaat, berkah itu yang paling penting, berkah dan manfaat. Apalah artinya ilmunya banyak tapi tidak berkah, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat, tidak berguna di masyarakat, akan justru malah semakin membebani masyarakat. Itu yang penting. Mari kita berdoa semoga ilmunya berkah, manfaat. Ila diniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.